malam, saudara. Selain informasi eksekusi lahan yang berujung ricu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kami juga masih memiliki sejumlah informasi lain untuk Anda yang aktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya Nabil Abiasya, kita jelang liputan malam dengan informasi utama kami. Angin puting beliung menerjang pesisir Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sejumlah kapal nelayan rusak. Sejumlah negara di dunia mulai mengumumkan adanya temuan varian Omikron di wilayah mereka. Kita ke informasi pertama, saudara. Eksekusi 2 unit rumah yatim dan duafa Fajar Hidayah di Gunung Putri, Kabupaten Bogor berlangsung ricuh. Kericuhan pecah ketika penghuni rumah yatim bertahan dan menolak eksekusi. Aksi saling dorong antara penghuni rumah yatim dan duafa Fajar Hidayah di Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor dan petugas jurusita Pengadilan Negeri Cibinong tidak lagi bisa dihindarkan. Penghuni dan pengurus rumah yatim menolak eksekusi. Bahkan sejumlah penghuni wanita berteriak histeris agar eksekusi bisa dibatalkan. Eksekusi dilakukan setelah Pengadilan Negeri Cibinong memenangkan gugatan Abdul Syukur terhadap Meridas Eka Yora dan Tuti Draga Rangkuti selaku pemilik rumah yatim. Sebelumnya keduanya tersangkut dalam urusan utang piutang yang berujung di ruang sidang. Pembayaran ke Abdul Syukur belum lunas, ditunggak. Untuk apa? Dibeliin rumah. Selesai ini bangun lagi. Nggak selesai pembayarannya, diutang, dibeli rumah lagi. Selesai lagi di Bukit Sentul, di Victoria, tidak dibayar lagi, dibeliin mobil. Objek ini, klien kami itu, Pak Ustadz Midas itu membayar ke bank itu selama 10 tahun menyicil. Sampai lunas ya? Ya, sampai lunas. Bahkan ada dari bank, pernyataan dari bank itu bahwa sudah lunas. Kok tiba-tiba di 2000, kan angsuran itu dari 2006 sampai 2016 sudah terlunas. Kok tiba-tiba 2017 ada putusan untuk mengeksekusi ini. Kendati mendapat perlawanan, proses eksekusi tetap berlangsung. Petugas Satpol Pamong Praja Kabupaten Bogor yang dikerahkan ke lokasi mengeluarkan semua barang dari dalam rumah. Eksekusi lahan dan rumah yatim merupakan lanjutan setelah sebelumnya juga sempat dilakukan pada 21 Oktober silam. Dalam eksekusi itu, sejumlah anak yatim penghuni rumah terluka. Asep Solih. Kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WIB, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan banyak diskon bebas ongkir dan diskon bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Wow, Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WIB, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan banyak diskon bebas ongkir dan diskon bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Wow, Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WIB, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan banyak diskon bebas ongkir dan diskon bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Wow, Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WIB, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan banyak diskon bebas ongkir dan diskon bayar di toko. Semua selalu
rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. Langit, bisakah kau singkirkan kemoceng ini? Aku kangen pergi meeting cantik, bukan dengar tetangga motong keramik. Udah lama nggak ngantor, udah saatnya diantar go-ride. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WIB, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan diskon bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WIB, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan diskon bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. Bunda, kapan nih kita diajak keliling? Masa Bunda nggak kangen glowing? Nah, gincu dong. Udah lama nggak mampir-mampir, udah saatnya diantar go-kar. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WIB, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan diskon bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WIB, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan diskon bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. Ini kalian persaingan berdua nih sampai bis malam kalah. Tepatnya tuh kebablasan, kayak truk gak ada remnya. Urusan kita belum kelar ya? Dasar nih lampir caper. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WIB, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan diskon bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WIB, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan diskon bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. Bunda, kapan nih kita diajak keliling? Masa Bunda nggak kangen glowing? Nah, gincu dong. Udah lama nggak mampir-mampir, udah saatnya diantar go-kar.
Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WID, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Untuk Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WID, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Untuk Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. Bunda, kapan nih kita diajak keliling? Masa Bunda nggak kangen glowing? Nah, gincu dong. Udah lama nggak mampir-mampir, udah saatnya diantar gokar. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WID, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Untuk Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WID, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Untuk Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. Langit, bisakah kau singkirkan kemoceng ini? Aku kangen pergi meeting cantik, bukan dengar tetangga motong keramik. Udah lama nggak ngantor, udah saatnya diantar gorai. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. WID, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Untuk Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. Bebek saya namanya Arsen. Nama bebeknya Arsen. Terus gue disamain sama bebek dong. Untuk para penantang zaman yang terus maju dan percaya keaslian, tetaplah berani asli. Ji Sam Su. Saudara, tanah longsor memutus akses jalan antar wilayah di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara seiring hujan deras yang mengguyur dalam sepekan terakhir. Pengguna jalan terutama kendaraan roda 4 harus mencari akses alternatif untuk mencapai lokasi tujuan.
Ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Tomok Simanindo, Kecamatan Pangururan di Kabupaten Samosir terputus. Sebagian ruas jalan ini amblas seiring hujan deras yang mengguyur beberapa hari dalam sepekan terakhir. Ruas jalan yang amblas ini tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Hanya pejalan kaki dan sepeda motor yang dapat melintas. 1 unit alat berat dikerahkan untuk menggerus dinding tebing guna memperlebar ruas jalan yang tinggal separuh karena longsor. Sejumlah personil Polsek Simanindo berjaga di beberapa titik longsor, mengatur warga yang melintasi lokasi. Angin puting beliung yang bermula di perairan menerjang pesisir Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Meski tidak menimbulkan korban, kuatnya angin membuat sejumlah kapal nelayan rusak. Bukannya menghindar, sejumlah warga justru asik merekam angin puting beliung yang menerjang pesisir Kelurahan Sea, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Selasa sore. Puting beliung yang muncul di perairan atau yang disebut waterspout ini pertama kali terlihat tak jauh dari permukiman nelayan. Angin kemudian menghantam atap perahu yang tengah sandar di pantai dan memporak-porandakan penjemuran ikan milik nelayan. Namun fenomena waterspout ini cenderung melemah saat sudah sampai di daratan. Perbaiki tempat-tempat pemanggangan ikan. Begitu. Kebetulan datang angin, saya tanya ada ibu di situ dulu dengan anaknya. Saya bilang, menyingkirkan dulu Bu, karena ini angin masuk kalau di daerah barat itu termasuk tornado kecil. Tornado kecil nih? Iya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian nelayan diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Alga Salim Mahfud melaporkan dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Angin kencang mengakibatkan sebuah pohon di Kabupaten Gorontalo tumbang dan menimpa becak motor. 2 penumpang becak motor mengalami luka-luka tertimpa pohon yang tumbang. Warga berupaya menolong korban yang tertimpa pohon tumbang di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Selasa sore. Evakuasi korban sulit karena warga harus mengangkat pohon yang berukuran cukup besar. Tapi upaya warga tak sia-sia. Korban akhirnya bisa dikeluarkan setelah pohon besar itu ditarik menggunakan truk. Sebelumnya angin kencang menumbangkan pohon ini dan menimpa 2 becak motor yang sedang melintas. Akibatnya 2 penumpang becak motor mengalami luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dunda Limboto. Luka yang dialami oleh ibu itu dia hanya mengeluhkan belakang sakit. Itu tertimpa pohon atau jatuh? Kalau menurut saksi yang kejadian itu dia tertimpa pohon. Tertimpa pohon saat duduk di bengkel. Setelah korban dievakuasi, petugas Dinas Lingkungan Hidup langsung membersihkan batang dan ranting pohon sehingga lalu lintas bisa kembali normal. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Sejumlah negara di dunia mulai mengumumkan adanya temuan varian Omikron di wilayah mereka. Kami akan kembali dengan informasinya usai jeda. Bersama kita lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 ini. Pemerintah siap melaksanakan vaksinasi. Standar keamanan yang tinggi menjadi kunci kalahkan pandemi. Garansi aman dan halal pun sudah diberikan oleh MUI. Vaksin, melindungi diri, melindungi negeri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ini kalian persaingan berdua nih sampai bis malam kalah. Tepatnya tuh kebablasan, kayak truk gak ada remnya. Urusan kita belum kelar ya? Dasar nih lampir caper.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, polisi dari Bareskrim Mabes Polri Selasa siang merilis penangkapan terhadap seorang pelaku kejahatan seksual yang menyasar korban yang melalui game online. Tercatat sudah 11 anak di bawah umur yang menjadi korban dengan diimingi akan diberikan hadiah jika mau melakukan panggilan video tak senonoh. Polisi dari tim penyidik Ditipid Cyber Bareskrim Polri mengungkap kasus penangkapan pelaku kejahatan seksual yang terjadi di Kalimantan Timur. Pelaku ditangkap di wilayah Taliasan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, 9 Oktober lalu. Dari hasil penyelidikan, tersangka merupakan pelaku kejahatan seksual yang mencari para korban melalui game online. Pelaku diketahui kerap bermain game Free Fire dan melakukan chat ke beberapa pemain yang umumnya perempuan berumur 9 tahun hingga 17 tahun. Setelah berkenalan, pelaku meminta nomor ponsel korban. Selanjutnya, pelaku secara intens melakukan percakapan dengan korban dan mengiming-imingi para korban dengan hadiah jika mau mengirim video tak senonoh atau melakukan panggilan video tak senonoh. Jadi modus operandinya yang kita dapatkan bahwa selalu si tersangka mencari korbannya melalui game online tersebut, berupa anak-anak perempuan di bawah umur. Tersangka juga memaksa korban untuk mau diajak VCS atau video call seks. Tersangka kini dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Misteri kasus penembakan di Eksit Tol Bintaro akhirnya terungkap. Terduga pelaku diketahui merupakan anggota Ditlantas Polda Metro Jaya. Dalam keterangan pers hari Selasa, Kabid Humas Polda Metro Jaya membenarkan kejadian penembakan di Eksit Tol Bintaro. Kasus yang terjadi pada Jumat malam di depan kantor Jaya 4 Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Akibat penembakan ini, 2 orang mengalami luka tembak dan 1 meninggal dunia. Terduga pelaku adalah polisi berpangkat Ibda berinisial OS. Sebelumnya, terjadi penembakan, polisi mendapat laporan dari warga yang merasa terancam karena diikuti oleh mobil milik korban. Dan akhirnya korban ditembak oleh Ibda OS, tepatnya di Eksit Tol Bintaro. Namun hingga saat ini polisi masih terus menyelidiki kebenaran kasus ini. Propam Polda Metro Jaya juga bekerja sama dengan Paminal Mabes Polri. Jadi dalam pengusutan yang melibatkan anggota Polri, dalam hal ini anggota Polda Metro Jaya, untuk kelengkapan pengumpulan dan pemberkasan, kami berkoordinasi dengan Paminal Mabes. Kami sinergi dengan Krim Polda Metro Jaya untuk benar-benar memastikan apakah ada atau terjadinya pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik. Tingkat kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya vaksinasi semakin meningkat. Di DKI Jakarta, sejumlah gerai vaksinasi di Jakarta Barat diserbu warga. Sementara itu, sebuah webinar digelar Dinkes DKI Jakarta bersama dengan sebuah yayasan sosial dengan tema pentingnya vaksinasi bagi anak. Sejumlah warga terlihat antri untuk mengikuti vaksinasi yang digelar di gerai vaksinasi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Salah satu gerai vaksinasi yang diserbu warga adalah gerai vaksinasi di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Dalam vaksinasi ini petugas menyediakan jenis vaksin AstraZeneca dan Sinovac dengan jumlah total vaksin sebanyak 500 dosis. Serbuan vaksinasi bagi warga juga bertujuan untuk sebagai langkah antisipasi bila terjadi lonjakan kasus di saat libur Natal dan Tahun Baru. Ya, karena itu dia, kita pada saat nanti di level 3, rencana level 3 di 24 Desember, kita harus melakukan preventif, pencegahan ini supaya wilayah Kembangan Utara bisa mencapai zero. Sementara itu, sebuah yayasan sosial yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan anak, Ronald McDonald House Charity, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta untuk menggelar webinar tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 dan vaksinasi anak. Dalam kesempatan ini, Ketua Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional ITAGI menyatakan bahwa anak-anak usia 6-11 tahun untuk lebih dulu melengkapi imunisasi dasar sebelum mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 di tahun 2022 mendatang. Selain itu perlu diperhatikan rentang waktu sebelum mendapatkan vaksinasi COVID.
Dan jarak, kalau ditanyakan, jarak dari vaksinasi rutin kepada COVID itu memang kita berikan jarak. Sebetulnya sih mau bareng-bareng juga bisa saja. Tetapi karena ini vaksin baru, kita masih belum paham betul. Nanti kalau ada efek samping bingung mana yang menimbulkan efek samping, maka kita beri jeda, kita beri jarak. Paling tidak 2 minggu sampai 4 minggu dari vaksinasi yang terakhir. Vaksinasi pada anak 6-11 tahun rencananya akan mulai dilakukan tahun 2022 mendatang. Dan Pemprov DKI Jakarta mengaku siap untuk menggelar vaksinasi dengan menggunakan sekolah-sekolah yang ada sebagai lokasi vaksinasi. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, sejumlah negara di dunia mulai mengumumkan adanya temuan varian baru virus corona atau varian Omikron di wilayah mereka. Salah satu rumah sakit besar di Madrid, Spanyol menyatakan bahwa adanya konfirmasi temuan kasus varian Omikron. Pasien yang terpapar adalah warga yang baru saja tiba dari Afrika Selatan. Kepastian varian Omikron didapat setelah pihak rumah sakit melakukan genome sequencing terhadap pasien. Namun pihak rumah sakit menyatakan bahwa sang pasien dalam kondisi baik. Sementara itu di Portugal, otoritas kesehatan setempat mendeteksi adanya 13 kasus varian Omikron dan mereka adalah pemain serta ofisial klub sepak bola Lisbon Belenenses. Diduga mereka terpapar setelah satu pemain mereka baru tiba dari Afrika Selatan. Terkait hal ini, seluruh pemain dan official tim yang terpapar kini menjalani isolasi. Dirjen Otoritas Kesehatan di Portugal menyatakan bahwa untungnya Portugal adalah negara dengan capaian persentase vaksinasi tertinggi di Eropa, yaitu 86,6% warga telah mendapatkan suntikan dosis kedua. Namun mereka tidak mau lengah dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran. Pemerintah Kanada Senin waktu setempat mengumumkan adanya temuan 2 kasus varian Omikron di Ontario. Selain itu, 4 orang juga kemungkinan besar terpapar. Selain di Ontario, 2 kasus juga ditemukan di Ottawa. 2 orang yang terpapar di Ottawa baru-baru ini melakukan perjalanan ke Nigeria. Jumat lalu, pemerintah Kanada sebenarnya telah melarang perjalanan dari 7 negara di Afrika karena kekhawatiran penyebaran Omikron. Namun Nigeria tidak masuk dalam daftar tersebut. Jepang yang merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam langkah pencegahan dengan menutup pintu bagi warga asing, ternyata juga ditemukan kasus varian Omikron. Sekretaris Kabinet Jepang Hirosaku Matsuno dalam keterangan persnya menyatakan bahwa varian Omikron ditemukan pada seseorang yang baru-baru ini melakukan perjalanan ke Namibia. Di Afrika Selatan, sejumlah warga negara asing dilanda frustasi karena kesulitan untuk meninggalkan Afrika Selatan. Hal ini adalah dampak dari adanya larangan penerbangan dari Afrika Selatan yang diterapkan di sejumlah negara di dunia. Para warga negara asing ini bahkan mencoba berbagai cara untuk bisa kembali ke negara asal mereka dengan lebih dahulu terbang ke negara Afrika lain seperti Kenya dan Ethiopia sebelum menuju ke negara asal. Namun ini tentunya akan menambah biaya perjalanan mereka. Sementara itu, PBB melalui juru bicara mereka, Stefan Dujarric, mengaku prihatin atas langkah larangan perjalanan dari Afrika Selatan yang diterapkan puluhan negara di dunia. Namun PBB bisa memaklumi langkah pencegahan tersebut. Lebih jauh, PBB menyarankan agar negara-negara di dunia mempertimbangkan tes COVID berulang kepada pelancong atau wisatawan asing serta dibarengi langkah-langkah tepat dan efektif lainnya ketimbang melakukan larangan perjalanan dari Afrika Selatan. Menyikapi munculnya varian Omikron, pemerintah Tiongkok melalui Presiden Xi Jinping menjanjikan akan memberikan bantuan 1 miliar dosis vaksin kepada negara-negara di Afrika. Dari 1 miliar dosis yang dijanjikan, 600 juta dosis akan didonasikan secara langsung, sementara 400 juta dosis vaksin lainnya akan disalurkan melalui produksi bersama antara perusahaan Tiongkok dengan negara-negara di Afrika. Kita ke informasi olahraga. Saudara, pemain Argentina Lionel Messi kembali terpilih sebagai peraih trofi Ballon d'Or 2021 atau yang disebut-sebut sebagai trofi pemain sepak bola terbaik di dunia. Bagi Messi, ini adalah gelar Ballon d'Or-nya yang ke-7 sejak tahun 2009 silam. Messi mengalahkan penyerang asal Polandia Robert Lewandowski. Ballon d'Or France Football est Lionel Messi.
Inilah momen di mana pesepak bola Argentina Lionel Messi yang kini membela klub Prancis Paris Saint-Germain diumumkan sebagai peraih trofi Ballon d'Or 2021 oleh Didier Drogba. Trofi Ballon d'Or sendiri adalah trofi pemain sepak bola terbaik dunia. Lionel Messi mengumpulkan 613 poin dan mengalahkan penyerang Polandia Robert Lewandowski yang meraih 580 poin. Bagi Messi ini adalah gelar Ballon d'Or yang ke-7 sejak tahun 2009 silam. Dalam pidatonya Messi mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan berharap dirinya yang kini membela Paris Saint-Germain dapat meraih sukses serupa seperti saat dirinya membela Barcelona. Messi juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada klub lamanya Barcelona serta klub barunya Paris Saint-Germain. Kendati mengalahkan Robert Lewandowski dalam jumpa pers usai seremoni, Messi tidak ragu untuk menyatakan bahwa Lewandowski dengan performanya di Bayern Munchen sangat layak untuk meraih trofi ini. Robert Lewandowski sendiri tidak berkecil hati karena dirinya dinobatkan sebagai striker terbaik. Secara umum Barcelona dan Spanyol merajai gelaran Ballon d'Or tahun 2021 karena selain mantan pemain mereka Lionel Messi, gelar pemain U21 terbaik juga direbut oleh pemain muda Barcelona Pedri dan gelar pesepak bola terbaik wanita juga diraih oleh pemain Barcelona Alexa Putellas. Gelar lain yang diberikan dalam penghargaan Ballon d'Or tahun ini diraih oleh kiper asal Italia Gianluigi Donnarumma yang kini membela klub Paris Saint-Germain. Sementara untuk gelar klub terbaik diraih oleh klub Inggris Chelsea. Saudara, 1 orang tewas pasca tumbangnya sebuah pohon besar dan menimpa rumah 2 lantai. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Satu orang tewas pasca tumbangnya sebuah pohon besar dan menimpa rumah 2 lantai di wilayah Encino, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Saat insiden terjadi ada 4 orang yang tengah berada di dalam rumah. 3 orang berhasil diselamatkan sementara 1 orang yaitu pria berusia 60 tahun meninggal dunia. Menurut Komandan Petugas Pemadam Kebakaran setempat, ini adalah musibah pohon tumbang terbesar yang pernah ia saksikan. Belum diketahui penyebab tumbangnya pohon karena saat kejadian tidak terjadi angin kencang ataupun hujan lebat. Operasi pencarian dan misi penyelamatan terhadap pekerja tambang batu bara di Lizvyasnaya di Rusia terus dilakukan. Kamis lalu ledakan yang terjadi di tambang batu bara Lizvyasnaya mengakibatkan puluhan pekerja tertimbun. Hingga saat ini jumlah korban tewas telah mencapai 51 orang. Otoritas Rusia sendiri tengah melakukan penyelidikan terkait musibah ini. Sejauh ini 5 orang telah ditahan karena diduga bertanggung jawab atas musibah ini. Tragedi ini sendiri adalah kecelakaan tambang yang paling mematikan di Rusia semenjak tahun 2010 silam. Sebuah ornamen bintang segi 5 seberat 5 ton mulai dipasang di salah satu menara di gereja Katolik ternama di Barcelona, Spanyol, Sagrada Familia. Bintang ini dipasang di atas menara Perawan Maria yang merupakan satu dari 18 menara yang ada di Sagrada Familia. Sagrada Familia sendiri dirancang oleh arsitektur Antoni Gaudi sejak tahun 1852 silam dan hingga kini belum juga selesai. Namun demikian Sagrada Familia sangat dikenal, bahkan karya Antoni Gaudi ini masuk dalam bagian situs warisan budaya dunia UNESCO. Bulan November 2010 lalu, Paus Benedictus XVI bahkan mensucikan dan menyatakan bangunan ini sebagai Basilika Minor, sebagai pembeda dari katedral tempat kedudukan uskup. Menara Perawan Maria sendiri memiliki tinggi 128 meter dan kini menjadi menara tertinggi di Sagrada Familia. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan meski sudah divaksin COVID-19, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan. Saya Nabil Abiasa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Salam SCTV.